Baik, saya mulai ya, sudah hampir jam 5. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang berbagai macam penelitian ya. Saya tanya dulu, Bella Lidiasari ada? Bella Lidiasari? Bella Lidiasari? Tidak ada? Bella Lidiasari tidak ada? Wisat Anggoro? Wisat Anggoro? Hadir, Pak. Videonya dihidupkan ya? Videonya dihidupkan, kuliah dihidupkan semua. Nenda tak remove, kalau nggak hidup tak remove. Rival? Hadir ya? Dihidupin videonya, sambil tak absen. Kemudian Aulia Rahma. Aulia Rahma? Aulia Rahma tidak ada? Kemudian Satria Yuda. Satria Yuda? Ya, dihidupin, baru 4 ya. Kemarin sampai mana? Wisat Anggoro yang sudah saya jelaskan kemarin. Apa? Sampai apa kemarin? Sampai metodologi, sampai ini Pak, data kualitatif politik sama kombinasi, Pak. Sudah, kombinasi sudah saya jelaskan. Udah, Pak. Sampai mana? Apa itu? Penelitian kombinasi apa? Ada berapa macam? Bisa. Ada berapa macam? Jadi kalau mau mempraktekkan suatu metode kombinasi itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi dua cara itu dipakai dan ataupun digabungkan, Pak. Terus di dalam penelitian kuantitatif tahapannya apa aja? Ya, sudah saya jelaskan Dengan cara kuesioner. tahapan untuk kuantitatif prosedurnya gimana? Ya, tahapannya apa, Mas? Ya, Aksan Rifai. Aksan, Ya, Pak. gimana? Tahapan di dalam penelitian kuantitatif apa? Ye.
videonya dihidupin ya, kalau tidak saya remove, ya, karena Anda itu masih daring, lainnya sudah offline. Yo, tahapannya apa kemarin? Sudah belum dijelaskan? Ya? Satria, coba Mas. Tahapan kemarin sudah saya jelaskan belum? Untuk pendekatan kuantitatif, tahapannya apa? Eksperimen sama survei, Pak. Tahapannya belum. Dari latar belakang itu sudah dijelaskan belum? Oh, itu belum, Pak. Ya, sudah atau belum ya? Landasan teori itu ya, Pak. Mulai dari landasan teori itu ya, Pak. Terus Saya nganu ke latar belakang itu sudah belum? masalah Ya, itu sudah. sudah, Pak. Sudah ya. Saya buka catatan, Ya coba ini saya ini kelihatan nggak? Slide saya kelihatan nggak? kelihatan, Pak. Kelihatan slide-nya? Nah, Kelihatan nggak? Ya saya review sebentar ya. Ini nanti saya tanyakan lagi, tolong diikuti ya. Karena yang kelas pagi sudah offline, ini kan masih online. Baik, jadi di dalam penelitian di awal-awal sudah saya sampaikan kita belajar filsafat penelitian ya, sudah saya uraikan. Ada filsafat positivisme, ada filsafat post positivisme, dan yang ketiga adalah filsafat dari pragmatisme ya. Di aliran positivisme itu menghasilkan pendekatan kuantitatif ya, yang sekarang merupakan atau banyak diadopsi oleh penelitian-penelitian di perguruan tinggi ya, baik S1, S2 maupun S3 ya, itu mainstream ya, mayoritas kuantitatif. Nah, di antara kuantitatif itu ada dua bentuk ya. Yang pertama penelitian eksperimen, dan yang kedua adalah penelitian survei ya. Nah, untuk S1, S2, S3 sampai hari ini mayoritas masih menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei ya, yaitu dengan menggunakan instrumen kuesioner atau maupun menggunakan data-data sekunder ya, data-data rasio dari sumber sekunder maupun data-data yang berasal dari sumber-sumber primer ya, seperti kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Dan untuk metode eksperimen ini, mencoba untuk memberikan perlakuan ya, memberikan perlakuan atau treatment ya, satu kelompok ya diberikan treatment, yang lain tidak. Kemudian kita ingin tahu perbedaan-perbedaan yang ada antara kelompok yang diberi perlakuan dan yang tidak. Nah, itu ada perbedaan atau tidak, itu namanya pendekatan eksperimen ya. Bisa satu perlakuan, satu tidak diberi perlakuan, atau mungkin beberapa ya. Lalu biasanya kita bandingkan.
Nah, itu adalah eksperimen, dan sekarang di beberapa perguruan tinggi seperti Gajah Mada, UNS, Brawijaya itu sudah banyak menggunakan pendekatan eksperimen, ya. Kemudian di dalam pendekatan kualitatif itu ada beberapa metode, ya, etnografi, grounded theory, case study, phenomenological, narrative research, ya. Dari sekian pendekatan kualitatif yang paling relevan dengan pendekatan di manajemen atau akuntansi adalah pendekatan studi kasus, ya, atau case study, ya. Kemudian yang ketiga dari madhab atau paradigma pragmatisme itu menghasilkan konsep metode mixed methods, ya, atau metode kombinasi, di mana di dalam metode mixed methods atau kombinasi itu kita berbicara tentang bagaimana melakukan penelitian dengan dua pendekatan, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, ya. Bisa dimulai dari kuantitatif dulu baru kualitatif, bisa dimulai dari kualitatif dulu baru kuantitatif, bisa berurutan maupun bisa dilakukan bersamaan, ya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, maksudnya misalnya kita meneliti penelitian kuantitatif dulu, setelah selesai baru kita tindak lanjuti penelitian kualitatif, atau kita melakukan penelitian kualitatif dulu, setelah selesai baru kita lanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Nah, itu nanti yang muncul konsep yang explanatory dan exploratory. Kalau explanatory, kuantitatif dulu baru kualitatif. Kalau exploratory itu dari kualitatif baru kuantitatif, ya. Lalu bisa jadi peneliti melakukan penelitian kombinasi dua-duanya antara kuantitatif dan kualitatif itu secara bersamaan, ya, tidak bertahap, tapi langsung dilakukan baik kuantitatif maupun kualitatif itu secara bersamaan, ya. Nah, ada dua pendekatan, triangulation dan embedded, ya. Nah, nanti kita bisa lihat mana di antara penelitian yang dilakukan bersama, mana yang dominan, apakah kualitatifnya yang dominan, kuannya tidak, atau sebaliknya kuantitatifnya yang dominan, atau kualitatifnya yang tidak dominan, ya. Jadi itu adalah pendekatan, tiga pendekatan di dalam penelitian, ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang kuantitatif, ya. Bagaimana kalau kita, karena Anda ya nanti di skripsi pasti akan banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, maka beberapa yang perlu dilakukan dalam penelitian kuantitatif atau tahapannya, yang pertama kita harus menemukan dulu masalah penelitian, ya, masalah penelitian, ya, masalah penelitian itu harus kita munculkan, ya, dan kita sampaikan di bab 1, ya. Jadi di situ mencakup, ya, latar belakang, ya, dari fenomena atau latar belakang ketika kita akan melakukan penelitian. Apakah ada yang urgent, apakah ada yang penting di dalam kita melakukan penelitian itu. Kita nanti berusaha mengidentifikasi masalah, menentukan batasan masalah, ya. Kita harus menentukan problem statement, pernyataan masalah. Kita harus menampilkan masalah penelitian sampai nanti kita membuat rumusan masalahnya. Itu biasanya di bab 1 atau di tahap awal, ya, di dalam kita melakukan riset kuantitatif. Jadi mau bentuknya skripsi, mau bentuknya disertasi, tesis, atau mungkin bentuknya penelitian-penelitian di luar penelitian akademik, kalau kita sudah menentukan, ya, bahwa nanti yang mau kita pakai adalah pendekatan kuantitatif, ya, maka di tahapan awal, ya, ketika kita nanti menyusun sebuah laporan begitu, maka yang pertama kita harus menampilkan latar belakang masalah tadi, ya. Jadi harus menampilkan identifikasi masalah, ya, atau pernyataan masalah, masalah penelitian,
sampai nanti kita membuat rumusan masalah, ya. Itu di tahap 1. Nanti bagaimana kita menemukan masalah penelitian setelah ini saya jelaskan, ya. Kemudian setelah itu baru menyusun teori, ya. Teori ini bukan asal nyomot saja, ya. Jadi teori ini digunakan untuk memperkuat, ya, di dalam peneliti itu menyelesaikan masalah penelitian yang sudah dirumuskan di bab 1, ya. Jadi di dalam sebenarnya kita bisa mengambil dari 3 sumber, ya. Yang pertama dari fenomena bisnis lapangan, atau sering kita sebut dengan istilah fenomena gap, ya. Kemudian yang kedua dari riset gap, dan yang ketiga dari teori gap, ya. Jadi sumber kita menemukan masalah itu bisa dari tadi ketiganya. Kalau untuk S1 antara fenomena gap dan riset gap bisa. Untuk S2 itu harus di riset gap, ya, penekanannya. Kalau S3 dia harus di dalam menyusun itu ketika menemukan masalah penelitian berbasis dari riset gap atau teori gap. Itu untuk S3, ya. Kalau S1 fenomena gap saja kadang-kala sudah cukup, tapi kalau mau menampilkan adanya riset gap juga tidak masalah. Ya. Nah, jadi 3 sumber itulah sebagai dasar para peneliti untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah, ya. Kemudian apa kegunaan teori di sini, ya. Nah, di dalam bab 2, ya, di dalam penelitian kuantitatif itu kegunaan teori ini untuk membantu para peneliti mengembangkan state of the art, ya. Apa tuh state of the art, ya? Jadi membantu peneliti untuk menemukan, ya, atau mendeskripsikan perkembangan teori maupun variabel-variabel yang diteliti, ya. Karena misalnya kita bicara tentang kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual itu awal-awal mulai muncul itu di tahun 2005, ya. Ketika si orang yang namanya Fry Sethusi Sedilo itu dia mempublikasikan tulisan-tulisan atau konsep tentang kepemimpinan spiritual itu di jurnal Leadership Quarterly di tahun 2005. Jadi kalau Anda baca jurnal internasional yang namanya Leadership Quarterly, ya, itu di tahun 2005 banyak sekali tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian tentang konsep baru yang namanya kepemimpinan spiritual. Nah, sehingga ketika kita ingin meneliti misalnya terkait dengan variabel kepemimpinan spiritual, ya, maka kita harus mulai menggali asal-muasal teori dari variabel kita itu dari tahun berapa muncul, ya. Jadi munculnya itu ada di tahun berapa, gitu, ya. Misalnya kepemimpinan spiritual, kalau Anda meneliti tentang kepemimpinan spiritual, ya, maka itu videonya dihidupkan, ya, tolong videonya dihidupkan, ya. Videonya dihidupkan, kalau tidak saya remove nanti, ya. Jadi ketika nanti Anda ingin meneliti, ya, tentang kepemimpinan spiritual, ya, maka Anda harus menemukan ketika membahas di bab 2, ya, kajian pustaka atau landasan teori kepemimpinan spiritual. Nah, itu harus Anda uraikan dari pertama kali teori itu berkembang. Gitu kan, ya, harus tahu teori kepemimpinan spiritual itu berkembangnya di tahun berapa. Oh, di tahun 2005. Siapa penelitinya? Oh, Fry, ya, Fry Sethusi Sedilo. Oke, buka jurnal-jurnalnya Fry. Nah, di situ kita tahu apa definisinya, ya, apa dimensi-dimensinya,
atau mungkin sampai pada tataran indikator yang dibangun oleh si Fry tadi, ya. Nah, jadi itu terus Anda dari 2005 kemudian Anda searching, ya, hasil-hasil penelitian di tahun-tahun berikutnya sampai yang sekarang tahun 2021, ya, sampai tahun 2021 itu ada nggak penelitian yang masih membahas terkait dengan kepemimpinan spiritual, gitu ya. Nah, ini yang namanya tadi yang disebut apa? State of the art, ya. Tolong perhatikan ya, nanti Anda akan saya konfirmasi pemahaman Anda yang saya jelaskan ini. Jadi kita harus menampilkan itu perkembangannya, konsepnya itu kayak apa, definisinya mau berubah nggak, dimensinya mau perluasan nggak dari konsep yang pertama, ya. Lalu siapa saja yang pernah melakukan penelitian, ya, siapa yang pernah melakukan penelitian selain Fry, ya, selain Fry siapa aja sih yang pernah melakukan penelitian tentang kebenaran spiritual, bagaimana hasilnya, dengan variabel apa saja mereka lakukan, hasilnya kayak apa. Nah, itulah yang ada di bab 2, ya. Jadi bab 2 itu bukan tempelan, ambil, ya. Jadi mahasiswa saya itu wah, kalau mau ambil dari Google itu jelas kelihatan, ya. Itu apa namanya, mereka nggak mau sulit baca artikel jurnalnya, ngambil di Google. Wah, itu ujian, kalau saya yang uji udah babak belur gitu, ya. Jadi mahasiswa itu bukan masalah dari penelitian, ya, tetapi di situ ada karakter-karakter yang dibangun dalam sebuah pendidikan di ekonomi musula, ya. Ada integritasnya, ya, ada ketekunannya, ya, ada kejujurannya. Nah, itu penting, ya, itu menyangkut karakter. Jadi nanti di bab landasan teori itu ada apa namanya, ada kegunaannya yang urgent, ya, sangat-sangat urgent sekali, ya, penting sekali. Tetapi yang kita saksikan ketika saya menguji di beberapa apa namanya skripsi itu mayoritas ternyata mereka yang di teori saya naik dewi, orang hubungannya nggak dilepor-lepor ya. Nah, tentu ini nggak bisa seperti itu, ya, nggak bisa seperti itu, sehingga perlu banyak membaca. Nah, konsekuensinya nggak karya ilmiah ya harus membaca, ya. Bukan nyomotin di Google, ketik, jikut, comot, copy paste gitu, ya. Ya, jadi ini kegunaannya. Jadi di bab 2 itu Anda harus menjelaskan, tapi nanti penjelasan secara detailnya di materi-materi belakang. Misalnya highlight saja urutan dari penelitian kuantitatif. Jadi itu, ya. Sehingga setelah kita menampilkan beberapa definisi variabel, dimensinya dan lain-lain, sehingga di bab 2 pun kita, kalau Anda mau meneliti dan menguji hipotesis, maka di bab 2 ini juga Anda menentukan hipotesis, ya, atau merumuskan hipotesis, ya. Nah, setelah itu baru tahapan berikutnya kita masuk ke metode penelitiannya, yaitu kita berapa banyak populasinya, apakah dari populasi itu kita ambil semuanya atau sebagian, teknik yang mau dipakai apa probabilistic sampling atau non probability sampling, ya, apakah pakai simple random sampling, proportional random sampling, systematic random sampling, menggunakan cluster sampling, ya, macam-macam, ya, atau kita pakai yang non probabilistic sampling seperti convenience, purposive, ya, kuota dan lain-lain, ya. Nah, di sini juga nanti kita akan melihat ketika kita mengambil sampel, berapa sih ketepatan kita di dalam mengambil sampel, ya, derajat presisi dalam kita mengambil sampel itu berapa persen, ya. Nah, setelah itu baru kita mengumpulkan data, ya, baik primer maupun sekunder, ya. Kalau primer menggunakan apa saja, apakah cukup kuesioner, survei dengan menggunakan kuesioner atau dilengkapi wawancara, ya. Atau mungkin penelitian kita lebih banyak mengambil data-data sekunder, ya. Nah, setelah kita oke, kalau penelitiannya dalam bentuk data interval bukan data rasio, ya, maka kuesioner yang kita bangun itu harus diberikan skala, ya, skala pengukurannya.
apakah 1 sampai 5, 1 sampai 7, atau 1 sampai 10, ya. Kemudian dianalisis data, analisis datanya pakai apa, ya? Apakah analisis datanya itu menggunakan apa namanya, kuantitatif, ya, SPSS misalnya, ya, atau menggunakan partial square, atau kita menggunakan AMOS, ya, itu software, ya, statistik. Tapi alat statistik apa, teknik statistiknya bisa menggunakan korelasi, uji beda, bisa menggunakan regresi, ya, dan lain-lain, ya. Itu tekniknya. Tapi softwarenya Anda bisa menggunakan software PLS, ya, software AMOS, software PLS, AMOS, SPSS, kemudian pakai Israel, ya, pakai SAS, banyaklah, ya, teknik-teknik software statistik yang membantu kita menyelesaikan masalah penelitian kita, ya. Jadi itu tahapan di dalam penelitian kuantitatif, ya. Ini yang perlu Anda pahami. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita itu melakukan atau menemukan masalah penelitian, ya. Bah, ini saya stop dulu, ya. Bagaimana cara kita menemukan masalah penelitian, ya. Kelihatan nggak Mas ini? Kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Membangun masalah penelitian. Ya, yang ini, ya, slide ini, ya. Nah, sekarang saya masuk, karena kita sudah masuk di dalam ranah penelitian kuantitatif, maka kita mulai tahap yang pertama. Bagaimana cara kita menemukan masalah penelitian, ya. Jadi secara garis besar tadi sudah saya singgung, ya. Jadi untuk menemukan masalah, ya, jadi Anda itu kalau meneliti rano masalah, yo layak diteliti, ya. Jadi kalau Anda memutuskan untuk melakukan penelitian, ya berarti ada masalah, kan gitu, ya. Kalau nggak ada masalah, ngapain itu diteliti, ya. Jadi kalau nanti Anda membuat penelitian dalam bentuk skripsi misalnya, ya, seperti saya besok pagi itu ada bimbingan terstruktur untuk kelas sore, ya, yaitu bimbingan saya ada 1, saya nanti ketemu di Kaligawe untuk bimbingan, ya. Jadi apa namanya, kita sudah ada bimbingan terstruktur, ya, dikondisikan oleh fakultas atau jurusan, ya. Nah, itu nanti mahasiswa saya besok itu sudah saya minta, kamu siapkan, ya, besok pagi itu masalah penelitian yang mau kamu teliti apa, gitu, ya. Nah, ini sama, ya. Jadi kalau kita ingin meneliti tidak ada masalah, ya jangan diteliti. Kalau kamu menemukan di perusahaanmu nggak ada masalah, ya jangan diteliti di perusahaanmu, ya. Jadi masalah penelitian itu bisa kita dapatkan, ya, di 3 sumber tadi yang sudah saya singgung. Yang pertama dari fenomena bisnis atau data lapangan, ya, misalnya di perusahaan kamu, ya, atau mungkin ada di unit-unit usaha, UKM, ada di perusahaan, entah itu masalah keuangan atau masalah pemasaran penjualan atau masalah karyawan yang sering masuk keluar dari organisasi, macam-macam, ya. Jadi intinya fenomena bisnis atau data lapangan itu apakah fenomena lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Pak, ini perusahaan saya itu sudah berdiri 50 tahun, Pak. Tapi sejak 5 tahun terakhir ini penjualannya itu dari tahun ke tahun sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan yang sampai 2021 itu mengalami penurunan terus ora munggah-munggah, semakin turun. Nah, ini berarti ada masalah, ya. Mengapa dalam 5 tahun
penjualan perusahaan kok mengalami penurunan berturut-turut, ya. Berarti ada penyimpangan kan ya, sesuatu yang diharapkan. Nah, diharapkannya apa? Ya iso mentahun penjualan perusahaan meningkat, ya. Tapi kok kita terus orang sekali kok medun tiap tahun, ya. Kemudian apakah ada sesuatu dalam organisasi atau lapangan yang memerlukan teori sebagai alat analisisnya, ya. Misalnya penjualan perusahaan kok menurun terus, ya. Nah, mungkin kita perlu memerlukan teori-teori yang ada, piye ya cara meningkatkan penjualan perusahaannya. Oh, buku marketing. Oh, ada di penelitian-penelitian orang yang telah meneliti faktor-faktor yang penting untuk meningkatkan penjualan. Oh, coba Anda lihat tuh, banyak peneliti sudah mengidentifikasi beberapa faktor yang bisa meningkatkan penjualan. Atau Anda baca bukunya Kotler, ya, di manajemen pemasaran, karena Kotler itu membuat buku pemasaran juga dari hasil penelitian, ya. Oh iya, menurut Kotler ada beberapa faktor untuk meningkatkan penjualan, ya. Nah, jadi ada suatu masalah, nah kemudian kita butuh teori untuk membantu diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah tadi. Oh, ada di Kotler ada yang namanya strategi diferensiasi. Oh iya, diferensiasi produk. Oke, kita pakai itu, teori itu, supaya nanti kalau ini kita teliti, ya, di beberapa perusahaan atau UKM, ternyata kalau terbukti strategi diferensiasi itu bisa meningkatkan penjualan, maka ini bisa digunakan perusahaan untuk diimplementasikan, ya, di perusahaannya, bahwa perusahaan perlu membuat produk yang betul-betul inovatif, ya, yang betul-betul baru, ya, yang betul-betul tidak ada yang atau belum ada yang melaunching produk itu di pasar, ya. Itu adalah masalah penelitian yang bersumber dari fenomena Gale, ya. Soal penelitian yang bersumber dari fenomena Gale, ya. Kemudian yang kedua, ya, Pak, saya mau melakukan penelitian dan saya tidak menggunakan dasar fenomena, Pak. Loh, kamu mau pakai apa? Saya pakai yang kedua, apa? Research gap. Oke. Kalau Anda menggunakan pendekatan yang kedua atau yang kita kenal dengan research gap, ya, maka Anda harus banyak membaca. Mengapa? Karena research gap itu, ya, kita bisa peroleh kalau kita membaca, ya, semakin banyak kita membaca penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya. Jadi semakin kita banyak membaca penelitian-penelitian yang dihasilkan orang lain, yang biasanya dipublikasikan di dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional, ya. Nah, itu kita bisa baca, ya. Mahasiswa mahasiswa S1 saya semester kemarin metodologi ada 3 kelas, ya. Itu kemarin saya saya ajarin bagaimana mencari hasil-hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional tanpa bayar, gratis, ya. Mereka tak ajarin download artikel jurnal internasional, ya, dan tidak dalam waktu yang lama mereka sudah bisa mendownload artikel-artikel yang nanti sebagai dasar dia membuat tugas akhirnya, ya, skripsi atau apapun, ya. Jadi kita harus banyak membaca. Nah, membacanya adanya di jurnal, ya, jurnal-jurnal misalnya seperti ini, ya. Ini kelihatan nggak? Sudah ganti belum slide-nya? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ini adalah contoh, ya. Ini ada contoh peneliti, ya, yang meneliti dengan judul The Impact of Social Capital on Competitive Advantage, ya.
pengaruh modal sosial terhadap keunggulan bersaing, ya, di mana ada variabel mediasi yang digunakan, yaitu pembelajaran kolektif dan kapasitas serap, ya. Nah, ini adalah judulnya, ya. Nah, orang ini meneliti, ya, dari mana ya argumentasinya dia, atau masalah penelitiannya itu ada di mana, ya, atau mengapa dia melakukan penelitian itu, ya. Nah, di sini dia menunjukkan, ya, mengapa kok dia itu melakukan penelitian ini, ya. Di sini ada, kalau Anda lihat nih yang saya berikan kuning-kuning, ini adalah dasar dia di dalam melakukan penelitian itu, ya. Ya, linking with other unit and then working with other network form to identify competence gap. Jadi ada competence gap, ya, and to seek technological and managerial knowledge which may allow them to acquire knowledge that is lacking, ya. Nah, ini dia berangkat melakukan penelitian itu, ini dasarnya dari ini loh, ya. Jadi, however, to the best of our knowledge, there has as yet been no study. Nah, ini ya, dia bilang ini belum studi yang memfokuskan pada isu yang terkait hubungan networking di dalam manajemen pengetahuan, ya, dan pembelajaran kolektif, ya. Nah, ini dasar dia. Kenapa kok saya meneliti ini? Ini alasan dia, ya. Nah, ini kemudian di sini di literatur review kita akan menjelaskan konsepnya, ya, variabelnya. Jadi di bab 2 ini kita menjelaskan apa sih social capital. Maka kita menjelaskan di sini social capital adalah, ya, berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan social capital, ya. Demikian juga variabel collective learning, ya, dan lain-lain, ya. Nah, sehingga nanti model yang dia bangun, ya, di dalam penelitian ini, ya, setelah ini, jadi di bab 2 itu Anda menjelaskan definisi konsepnya secara detail dari masing-masing variabel. Baru ini kita bisa merumuskan hipotesis, ya. Jadi hipotesis itu tidak ujuk-ujuk, hipotesis ini dibangun setelah Anda memaparkan berbagai konsep dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya, sehingga itu sebagai dasar dengan merumuskan hipotesis, ya. Nah, bentuk gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini, ya, ini modelnya penelitian ini, ya. Nah, dengan membaca itu, dengan membaca artikel di jurnal itu, kita akan dapatkan variasi-variasi penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, ya. Ini kegunaannya kita membaca jurnal untuk menemukan riset gap, ya, atau gap di dalam, atau kesenjangan di dalam penelitian, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu riset gap itu, ya. Jadi ini dasarnya itu, ya. Dengan kita membaca banyak model-model ini, kita bisa membangun model baru, ya, untuk penelitian kita, ya. Nah, ini adalah contoh, ya, beberapa research, ya, hasil riset yang dipublikasikan di jurnal internasional, ya. Nah, ini adalah banyak sekali. Nah, ini ada lagi, ya. Nah, ini ada lagi, ya. Nah, ini ada lagi, ya. Jadi kita buka hasil penelitian orang, kita akan menemukan model-model penelitian yang banyak, ya. Jadi semakin kita banyak membaca,
hasil-hasil penelitian orang ya di jurnal-jurnal internasional itu kita akan mendapatkan banyak variasi tentang model-model penelitian seperti ini. Cognitive social capital ya, berpengaruh terhadap orientasi entrepreneur yang dimoderasi oleh knowledge absorptive capacity ya. Nah ini bisa kita menjadi sumber-sumber di dalam kita menemukan ya masalah penelitian ya. Ya itu semakin banyak kita download ya semakin ya. Jadi riset gap itu upaya kita menemukan masalah penelitian yang bersumber dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Jadi beda ya kalau fenomena bisnis dengan melihat kondisi di lapangan ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah itu sebagai bahan untuk meneliti gitu ya. Tapi kalau kita tidak berangkat dari situ ya kita rajin membaca ya. Kalau ini orang melihat data lapangan, kalau ini orang rajin membaca. Dengan banyak membaca dia bisa menemukan masalah penelitian yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian ya. Jadi riset gap apakah ada sesuatu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua, apakah ada sesuatu yang belum berhasil dibuktikan? Adakah sesuatu yang bersifat saling kontradiktif ya? Jadi di riset gap itu nanti akan saya jelaskan ya. Ada 5 bentuk ya, tetapi Anda bisa pilih dari 5 itu salah satu yang paling mudah ditemukan ya. Kemudian yang ketiga, teori gap ya. Jadi di dalam teori gap ini ya, ini khusus dokter ya, kesenjangan teori ya. Jadi kita mencoba untuk menemukan sebuah teori yang sudah ada dan sudah mapan saat ini, tetapi teori-teori itu ketika dipraktekkan ternyata tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Maka ini kita bisa berangkat dari sini. Berarti teori itu sudah tidak relevan untuk diimplementasikan saat ini ya. Nah, jadi Anda perlu menemukan teori baru ya, atau memperbaiki teori yang lama dengan teori yang baru supaya nanti teori yang baru itu mungkin kalau dipraktekkan bisa menghasilkan atau bermanfaat bagi organisasi ya. Nah ini contoh ya. Nah kemudian dari 3 tadi sumber Anda bisa cari masalah dari fenomena lapangan, bisa cari dari riset gap, bisa dari teori gap. Dari 3 inilah kita bisa menemukan yang kita sebut dengan rumusan masalah ya. Misalnya terjadi penurunan penjualan yang berkepanjangan di tahun 2010 atau 2021 lah sekarang ya. Ini 2021 ya. Kemudian rumusan masalah penelitiannya adalah ya, ya, mengapa terjadi penurunan penjualan? Nah ini namanya rumusan masalah penelitian ya. Bagaimana menghindari penurunan penjualan? Apa penyebab terjadinya titik balik penurunan? Ini namanya rumusan masalah penelitian. Tapi masalah utamanya adalah terjadi penurunan penjualan. Nah, nanti baru kita tindak lanjuti, kita urai ya. Mengapa kok bisa terjadi? Faktor apa saja yang diperkirakan menyebabkan penurunan penjualan dan lain-lain? Itu ada di rumusan masalah penelitian. Kemudian kalau dari sisi riset gap, terdapat kontroversi pandangan mengenai pengaruh kepemimpinan. Misalnya, banyak peneliti melakukan penelitian tentang kepemimpinan yang dikaitkan dengan kinerja karyawan. Ya, banyak sekali peneliti-peneliti itu meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Secara teori dikatakan apabila kepemimpinan dalam organisasi itu semakin baik, maka akan mendorong peningkatan kinerja karyawan, gitu kan ya, secara teorinya begitu.
Tapi ketika itu diteliti oleh banyak orang, ya, seringkali antar peneliti satu dengan yang lain itu menghasilkan hasil yang berbeda, ya. Yang satu mengatakan hasil penelitianku kepemimpinan bisa kok meningkatkan kinerja. Yang si B juga bilang, oh iya sama, aku juga meneliti hasilnya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja. Oh si C ditakoni, oh iya saya meneliti juga, hasilnya ternyata betul kepemimpinan yang baik meningkatkan kinerja. Tapi ketika kita tanya ke E, gimana Pak E, kamu meneliti tentang kepemimpinan terhadap kinerja? Oh enggak signifikan. Saya tanya yang G, Pak G, dia meneliti kepemimpinan baik kinerja hasilnya B, enggak signifikan. Nah, berarti ada kontroversi, ya, dari beberapa peneliti yang tidak sepakat bahwa kepemimpinan itu secara teori, ya, itu dapat meningkatkan kinerja, itu secara teori. Tapi setelah diteliti banyak orang, hasilnya saling berbeda. Nah, itu yang kita sebut dengan kontroversi, ya. Kemudian yang ketiga, contoh dari rumusan masalah terkait dengan teori gap. Misalnya nih, teorinya Adam Smith, ya, dalam bukunya The Wealth of Nations, itu kan tujuan teori itu adalah bagaimana harapannya teori itu ketika diaplikasikan itu dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Tapi teori Adam Smith di tahun 1776 ini yang kemudian dipelajari oleh perguruan tinggi di seluruh dunia sampai hari ini, ternyata ketika dipraktekkan dan diadopsi, ya, oleh setiap negara dalam praktek ekonominya justru lebih banyak menghasilkan krisis ekonomi. Nah, berarti ada masalah ini. Apa teorinya gagal nih, ya? Nah, bagaimana cara kita supaya teori ini gagal lalu kita bisa memperbaiki atau menemukan teori yang baru, ya, dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah cara-cara kita, ya, untuk menemukan masalah penelitian. Karena ini awal dari kita melakukan penelitian itu kita harus mampu mengidentifikasi itu, ya. Nah, ini contoh fenomena gap, ya. Misalnya terjadi penurunan penjualan selama 5 tahun terakhir di perusahaan ABC. Kemudian banyak karyawan yang keluar dari organisasi selama 5 tahun terakhir, misalnya di PT XYZ, ya. Menurunnya kinerja karyawan selama 3 tahun terakhir, targetnya tidak tercapai KB selama 3 tahun terakhir. Menurunnya kinerja pemasaran selama 5 tahun terakhir, waduh, market share bukannya bertambah, tiap tahun tergerus, ya, banyak konsumennya pindah ke produk lain atau perusahaan lain. Banyaknya karyawan yang tidak bersedia bekerja lembur tanpa dibayar organisasi. Nah, ini masalah. Artinya di perusahaan itu atau di organisasi itu tidak ada OCB, ya. Artinya orang yang mau berperan perilaku ekstra tanpa harus dibayar organisasi. Berarti masih sedikit orang mau kayak gitu. Banyaknya konsumen yang berpindah ke produk lain selama 3 tahun terakhir. Nah, ini adalah pengamatan yang bisa Anda peroleh dari perusahaan atau data lapangan atau data bisnis. Tentu, ya, kalimat penurunan penjualan, banyaknya karyawan ini harus didukung dengan data kuantitatif. Nah, itu kadang-kadang mahasiswa itu menyebut ada fenomena gap, tetapi tidak mencantumkan data penjualan 5 tahun terakhir kayak apa. Misalnya dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kayak apa? Penjualannya berapa miliar. Nah, nanti di situ kelihatan, ya, dari tahun ke tahun menurun atau tidak, ya. Jadi kalau kita sudah memutuskan, ya, untuk menemukan masalah penelitian dari fenomena gap ini, maka kita harus mendukungnya dengan data-data kuantitatif, ya. Kita harus menampilkan data-data kuantitatif, tidak boleh hanya ngomong tok, gitu, ya, harus menggunakan data kuantitatif. Ini adalah sumber dari fenomena gap, ya. Saya rasa mahasiswa S1 bisa mengambil dari fenomena gap, ya, fenomena gap. Nah, kemudian bagaimana
kalau kemudian kita ingin mencari masalah di dalam riset gap, nah ini sekarang saya jelaskan ya. Jadi di dalam kita menemukan masalah penelitian yang berbasis ya adanya gap, kesenjangan ya, atau ketidakkonsistenan ya, atau boleh dikatakan tidak konsisten ya, apalagi tidak terjadi kontroversi ya. Nah itu ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan ya. Ini tolong dikaji baik-baik ya. Jadi ini sebagai sumber nanti ketika Anda betul-betul nanti menyusun sebuah riset itu tidak harus dalam bentuk skripsi ya. Kalau Anda di konsultan penelitian dan lain-lain pun Anda harus bisa berangkat dari sini ya. Misalnya lembaga-lembaga seperti Indef, punyanya Risa Ramli gitu kan ya, punyanya Didi Rabini. Nah itu mereka melakukan kajian-kajian begini, riset gap ya, melakukan kajian riset yang berangkatnya dari riset gap. Nah ada 5, tapi saya akan gunakan 3 dulu saja ya. Jadi yang pertama, kita bisa menemukan masalah penelitian itu ya dari ini ya, riset gap yang tipe pertama ya. Atau ini terlalu berat ya untuk S1, saya pilihkan yang lebih gampang ya. Jadi di sini nah ini contoh yang kedua. Jadi ketika kita membaca hasil-hasil penelitian orang lain ya, kemudian mereka merumuskan hipotesis ya, seperti artikel yang tadi saya sampaikan tadi ya, mereka membuat hipotesis, setelah diuji ternyata hipotesisnya itu tidak didukung atau hipotesisnya itu tidak terbukti ya. Maka kalau kita membaca hasil-hasil penelitian kemudian menemukan ya bahwa ada hipotesis-hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti, tetapi ketika dihitung dengan metode statistik, ternyata hipotesisnya itu gagal diterima ya. Nah ini tipe riset gap yang menurut saya paling gampang, ini tipe kedua ya. Maka Anda nanti kalau mau menggunakan riset gap, Anda bisa cari di sini ya. Dari mana Pak kita bisa menemukan itu ya? Kita baca artikel ya. Nah artikel ini kita lihatnya ada di mana? Saya menemukan riset gapnya dari mana Pak? Ya ini dibaca di bab statistiknya ini. Nah, ya. Ketika di statistik ini kita tahu nanti apakah mereka mampu membuktikan hipotesis atau tidak ya. Akan nanti di sini akan dianalisis ya. Nah ini di sini kita bisa tahu ya, apakah hasil penelitian ini, nah ini signifikan atau tidak. H2 can be corroborated ya. Kemudian H1 lagi, nah ini ya, therefore only possible to accept partially H1-nya diterima. Nah ini kita bisa kebetulan dapatnya adalah hasilnya signifikan semua ya hasilnya. Nah mungkin ada kita menemukan yang lain. Nah di sini nih ada artikel lain ya. Kita kalau pengen tahu gagal atau tidak dilihat dari nilai statistiknya ini. Nah kita lihat ya H1 ya. Nah ini di sini H1 ya. H1 itu adalah we find ya, ini saya kasih ya, we find positive and significant relationship for the influence of social capital on collective learning. Nah ini kita tidak ada masalah, mau hasilnya signifikan kok ya. Ini namanya bukan gap ya, hasilnya signifikan ya. Kemudian yang kedua, N absorptive capacity atau H2 hipotesis kedua ya. Jadi N H2. Jadi ini di sini ada hubungan yang signifikan antara social capital terhadap collective learning dan terhadap absorptive capacity. Jadi ini signifikan, berarti tidak ada masalah nih ya. Kalau kita baca artikel ini tidak ada masalah nih, semuanya signifikan ya. Kemudian kita lihat nih yang H3 ya, H3 mana nih? Oh langsung H4 ini ya. Ya,
Furthermore, ini kita bisa lihat di sampai H3 ini, H3. Nah ini ada gap nih, kebetulan ada gap ya, saya tunjukkan ya. Jadi cara kita mencari gap penelitian itu dengan membaca hasil analisisnya, hasil statistiknya ya. Furthermore, we find a significantly positive relationship for the influence of collective learning on competitive advantage. Itu hipotesis 4. Hipotesis 4 mengatakan bahwa apakah ada hubungan yang signifikan antara pembelajaran kolektif dan keunggulan bersaing. Itu hipotesisnya. Ternyata di sini hubungannya signifikan ya, dilihat dari nilai p-value-nya itu lebih dari 0,00 nilai probability-nya p-nya ini kurang dari 5% ya. Di sini 0,001, padahal setiap penelitian sosial itu kita menggunakan alpha 5% atau sigma 5%. Dan absorptive capacity berpengaruh jadi gini, dan collective learning itu berpengaruh juga terhadap dan kapasitas serap atau absorptive capacity itu berpengaruh terhadap keunggulan bersaing ya. Jadi baik variabel pembelajaran kolektif dan kapasitas serap itu dua-duanya berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing ya. Makanya di sini dikatakan therefore it can be confirmed ya, that from collective learning and absorptive capacity respectively positively dan seterusnya. Nah ini sekarang saya mau lihat ada nggak yang tidak signifikan. Ada ini. Gimana tidak signifikannya ya. Ini mulai ini H3 ya. Hipotesis H3 bahwa keunggulan bersaing ya tidak dipengaruhi oleh modal sosial ya, is not significantly influenced by the social capital ya. Ternyata di sini keunggulan H3, keunggulan bersaing ya tidak tidak berpengaruh signifikan atau tidak dipengaruhi signifikan oleh modal sosial. Nah inilah yang kita sebut dengan risk gap tipe yang kedua tadi. Kenapa? Ada yang gagal membuktikan ya. Si peneliti ini siapa ini? Si peneliti namanya si siapa ini? Min Yue Chuang, Chen, dan Lin. Nah, ini tiga-tiganya meneliti ternyata dari semua hipotesis itu ada satu hipotesis yang tidak terbukti atau gagal dibuktikan, yaitu H3. Apa? Ternyata modal sosial tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing ya. Therefore this hypothesis is not supported. Ini yang kita sebut dengan risk gap ya. Paham ya? Jadi Anda kalau ingin menemukan risk gap itu ya, membaca ini jurnal sebanyak-banyaknya, lalu cari yang not supported, not significant, not supported, atau rejected, nah gitu ya, istilah-istilah itu. Ini sudah menjadi risk gap. H3 ini gagal dibuktikan, maka ini bisa menjadi risk gap ya. Paham ya? Jadi cara kita untuk menemukan risk gap itu dengan cara mencari artikel sebanyak-banyaknya, lalu kita cari di bab di bab 4 ya, atau di hasil analisisnya statistik itu dilihat, diceki H1 ini PG, oh signifikan, H2 ini PG, oh signifikan, H3 ini PG, dicek ya. Nah begitu ilmu yang tidak signifikan itu kita bisa teliti. Jadi misalnya tadi ya, modal sosial ternyata tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing ya, maka kita gunakan teliti lagi. Berarti kamu bisa mengambil penelitian yang sudah ada ini untuk diteliti lagi, tapi tentunya ditambahin variabel lagi, tidak hanya 2 tok gitu ya. Kita perlu menambah 1 variabel lagi. Nah itu namanya berdasarkan risk gap yang jenis 2. Peneliti dapat merancang penelitiannya berangkat dari ditemukannya hipotesis-hipotesis penting yang ternyata tidak didukung atau gagal diterima. Nah ini itu tadi sudah saya beri contoh artikel ya, bersama artikel. Nah ini adalah saya
kutip saja, tidak saya tampilkan artikelnya, tapi saya kutip aja kalimatnya. Even though product effectiveness is considered important to foster marketing performance, the study of Garcia Sanso and Tres Palacios 2008 ya 2008 concluded that, nah ini penelitiannya si Garcia tentang kinerja pemasaran menyimpulkan bahwa keunggulan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Nah, berarti ini hipotesisnya gagal, ya. Harusnya secara teori, loh, nek produknya unggul, ya logikanya mesti wong akeh tuku akhirnya pemasarannya menjadi lebih meningkat, kan begitu toh? Nah, kalau ora hasil penelitiannya has no significant influence on marketing performance, ya. This is to say that it is necessary to get another kind of support for product advantage to get rid on enhancing the marketing performance. Nah, ini contoh gap yang pertama nih. Jadi dalam artikel ini ngomong dua gap ini. Ini gap yang pertama. Kemudian study on innovation provide a gap in the inability of product line innovation in influencing company performance. Nah, ini sama ya. Jadi ada ketidakkonsistenan peneliti beberapa peneliti bahwa ternyata lini produk itu ya, inovasi lini produk itu tidak selamanya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini riset gap tipe 2. Pak, kalau ada dua riset gap ini gimana? Ya kamu pilih salah satu. Kamu mau milih yang ini yang diteliti lagi atau yang atas? Nah, misalnya saya mau ambil yang, misalnya Anda, Pak, saya mau ambil yang ini aja Pak, riset gap yang ini aja, keunggulan produk dengan kinerja pemasaran. Ya sudah, Anda buat teliti variabelnya keunggulan produk, sebelah kanan kinerja pemasaran, nanti tinggal ditambah satu variabel lagi. Nah, itu kan cara kita menemukan masalah penelitian. Jadi orang geragapan ini ya untuk mencari itu. Kemudian yang kedua ya, saya bahas sampai yang kedua ini dulu ya. Yang kedua adalah riset gap jenis 3 ya. Understanding the characteristic of effective salespeople has been a long-standing goal of managers and researchers. Ini kalimat pengantar ya. Quantitative synthesis of hundreds of empirical studies indicate that personal characteristic, role perception, and job attributes typically account for 10% or less of the variance in salesperson performance and job satisfaction. Artinya begini, jadi selain jenis yang tadi gagal membuktikan, kamu bisa juga ketika membaca artikel, kalau menemukan seperti contoh ini, itu juga bisa dijadikan riset gap, yaitu seorang peneliti dapat merancang kajian yang akan dilakukannya berangkat dari adanya defisiensi atau kurang bermaknanya sebuah peran ya hasil penelitian, yaitu sesuatu yang diyakini berdampak baik dan harus dilakukan, tetapi penelitian menunjukkan sebaliknya, yaitu rendah bahkan kadang tidak berdampak. Contohnya gini ya, Pak, saya akan meneliti Pak apa ya, saya ingin meneliti apakah keterikatan kerja karyawan yang tinggi itu akan meningkatkan kepuasan kerja ya, atau work engagement yang tinggi akan meningkatkan job satisfaction ya. Saya akan meneliti itu Pak, lalu saya searching Pak, artikel-artikel saya downloadi, lalu saya baca artikel-artikel yang mengkaitkan antara kepuasan kerja keterikatan kerja karyawan dengan kepuasan kerja. Terus gimana? Ketemu nggak yang gagal membuktikan? Enggak. Tapi Pak, di artikel itu ya, di kalimat paling belakang itu ada kalimat yang mengatakan bahwa kemampuan keterikatan kerja di dalam menjelaskan kepuasan kerja hanya 10% Pak. Nah, itu masuk kategori riset gap. Idealnya berapa toh?
Jadi kepuasan kerja karyawan itu hanya mampu ya ditingkatkan atau dijelaskan melalui variabel keterikatan kerja itu hanya 10%. Kan berarti orang patio kontribusinya kan orang patio gede ya. Harusnya berapa persen? Ya di atas 60%, 70%. 70% kepuasan kerja karyawan itu ditentukan oleh keterikatan kerja. Tapi dalam artikel itu saya menemukan cuma 10% toh. Nah, itulah yang disebut dengan risk gap yang tipe 3. Jadi Anda bisa meneliti lagi nih ya antara tadi variabel yang kita gunakan keterikatan kerja dengan kepuasan kerja diteliti kembali, tambahi satu variabel itu sudah bisa diteliti. Atau dalam artikel ini ternyata 3 variabel yaitu karakteristik personal, persepsi peran, dan atribut pekerjaan, 3 variabel ternyata hanya mampu menjelaskan 10% atau kurang dari kinerja penjualan dan kepuasan kerja. Kebangetan loh ya, 3 variabel ternyata hanya mampu menjelaskan 10% dari kinerja penjualan atau kepuasan kerja. Nah, ini adalah 2 bentuk ya dari risk gap yang ada ya. Jadi kita menemukan relatif sangat kecil ya. Ya, sangat kecil pengaruhnya ya. Nah, kalau Anda kesulitan mencari hipotesis yang gagal, nah cari di mana Pak saya harus mendapatkan kemampuan menjelaskannya 10%. Ya tadi sama di analisis ya. Di analisis statistik itu kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu nanti di situ dilihat dari apanya. Bisa Anda masih ingat ketika Anda belajar statistik ya, ada yang kita sebut dengan nilai koefisien determinasi ya, atau sering disimbolkan dengan R-square ya. Jadi dengan R-square itu ya, dengan R-square itu kita bisa tahu ya, biasanya tadi sama di hasil statistik tadi dengan urut K pasti nanti akan muncul simbol R kuadrat. R kuadratnya piro? 0,70, wah berarti tinggi. Nah, R kuadratnya kecekel 0,10 atau 10%, berarti rendah. Nah, itu kamu bisa gunakan sebagai risk gap untuk diteliti kembali ya di dalam penelitian itu ya. Jadi itu adalah cara kita ya untuk menemukan masalah penelitian ya. Jadi bisa aja dari jurnal ya, kita bisa cari ya, misalnya searching lagi ya, misalnya ini artikel tentang nah ini saya dapat artikel lagi tentang nah ini kita selalu mencari risk gap-nya di mana? Cari di bab ini, di bab apa? Bab hasil ya, yang berupa nilai-nilai statistiknya. Nah ini kan kita dapat nih, ini kan hitung-hitungan statistik nih, ada t-value-nya ya. Nih, nah kita tahu nih hipotesisnya terbukti atau tidak. Ini kita bisa tahu nih ya, A1 ditolak atau diterima, A2 ditolak atau diterima. Ini kita bisa tahu di sini ya. Nah ini kita bisa tahu ya. Nah kita juga di discussion-nya juga muncul ya. Nah, ini, ya. Jadi kita bisa melihat hasil-hasil. Nah, ini R-square. Nah, ini ya. Nah, ini coba Anda lihat nih ya. R-square-nya berapa ini? 35,6%. Ini termasuk kecil. Ya. Jadi ini kecil ini R-square-nya. Nah, makanya untuk mendapatkan risk gap jenis 3, Anda bisa melihat hasil statistik ini ketemu nih. Saya dapat contoh ini ya. R kuadratnya atau R-square-nya 0,378. Maknanya apa ini di sini? 37,80% ya
kapasitas serap itu dapat dijelaskan oleh pembelajaran congenital, ya, congenital learning. Jadi kemampuan variabel ini hanya menjelaskan 37,8%. Lalu absorptive capacity terhadap kinerja organisasi, ya, ternyata kapasitas serap itu hanya mampu, ya, menyumbang 35,6%, ya. Ya, ini 0,356 ini kalau kita persentasekan 35,6, kecil. Kalau menurut saya ini masih kecil, bisa menjadi sebuah riset gap, ya. Nah, Anda bisa teliti ini lagi, cuma engkau ditambahi satu variabel lagi, ya. Oh, saya meneliti ini kenapa? Anda meneliti ini kenapa? Karena hasil di penelitian sebelumnya kemampuan menjelaskannya masih rendah, mau saya teliti kembali nih variabel ini, saya tambahi satu variabel lagi, ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita itu bisa menemukan masalah penelitian, ya. Kita bisa menemukan masalah penelitian. Nah, tugas Anda sekarang, ya, jadi begini ya Mas, Mbak, saya itu ngajar S3 itu sudah giliran di hari Jumat, ya. Nah, sehingga saya ngajar S3 itu sampai ini kan saya sudah ngajar pertemuan kedua, ketiga. Jadi kira-kira bulan April minggu pertama, ya, itu sebelum Lebaran, ya. Sebelum Lebaran itu saya sudah selesai ngajar S3. Jadi kalau bisa di luar waktu Sabtu ada enggak? Kan saya masih utang satu ini, ya. Kalau tidak ya Sabtu depan saya buat 2 sesi, ya, jam 5 sampai jam 6:04, ya. Jam 5 syukur saya mulai jam 5 kurang 14 lah, nanti yang terlambat bisa nyusul, ya. Terus nanti istirahat, sholat dulu, kita lanjutkan lagi satu sesi, ya. Kalau tidak ada hari lain, ya, kalau ada hari lain tolong saya diberikan informasi, ya. Jadi kemarin saya kan 01 tuh, ya, karena nggak sempat ngabari karena saya langsung ngajar S3, ya. Jadi itu barangkali ada pertanyaan nggak tentang ini. Tugas Anda adalah mencari artikel, ya, boleh dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris yang memiliki riset gap salah satu ya, salah satu bentuk dari yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti dipresentasikan Sabtu depan, ya, Sabtu depan. Ini penting sekali cara kita menemukan masalah penelitian. Ini baru 2 riset gap loh, ya. Saya nanti minggu depan saya tambahkan satu lagi untuk menemukan masalah penelitian, ya. Salah satu aja, cari artikel kayak saya tadi toh. Nanti mana itu square-nya kecil ini Pak, ya, di artikel ini tunjukkan itu kecil, ya. Ini sudah absen di SIM belum? Belum Pak. Kalau absen di SIM ya sudah saya setting, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada silakan, sisa waktu yang sebentar lagi ini coba Anda cari searching di Google Scholar, ya. Paling mudah searchingnya di Google Scholar, ketik aja Google Scholar, ketik variabel yang Anda cari. Misalnya saya pengen leadership, kalau dalam bahasa Inggris ya nanti artikelnya banyak juga dalam bahasa Inggris, ya, jangan hanya Indonesia, ya. Materi PPT-nya boleh di-share Pak? Nanti kalau sudah selesai topiknya baru saya share, oh, gitu, ya. Yeah. Nanti setelah topiknya selesai baru saya share, ya, ganti topik yang lain, gitu ya Mas, ya. Yeah. Setelah selesai saya jelaskan baru saya share, gitu. Oke, saya rasa itu, ya. Sisa sedikit waktu Anda gunakan untuk searching, mencari artikel itu. Kita lanjutkan Sabtu depan. Tapi kalau Anda ada perubahan hari-hari di luar Sabtu, segera konfirmasikan ke saya, kecuali hari Selasa malam dan Jumat malam saya ngajar S2 dan S3, gitu ya. Di luar hari itu kalau Anda selain Sabtu Anda mau tawarkan ke saya, silakan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diisi SIM-nya. Itu menunjukkan ada ujian atau tidak, ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak. Terima kasih, Pak. Bentar, saya absen dulu nih. Andrian, bentar. Hadir, Pak. Bentar, saya. Langsung mau tutup, saya. Ya, ini 19 Maret ya. Yang sudah absen Aulia ya. Maulana ada? Maulana? Tidak ada ya. Andrian. Hah? Ada. Andrian ada? Ada, Pak. Aulia. Fatimah. Bella. Bella ada, Bapak. Pasya Rahma. Pasya. Nurul Isa. Ada ya Nurul ya. Reval. Hadir, Pak. Asanur. Hadir Pak, hadir. Asanur. Ya. Serta Kusuma. Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Alessandro. Satria. Hadir Pak. Isat. Hadir, Pak. Ya, ini saya simpan ya untuk bukti. Tirta tadi ada, Pak. Siapa? Tirta. Tirta. Iya. Tirta. Ya, segera absen di SIM ya. Ini baru Iya, Pak. Sudah, Pak. Aulia Rahma yang sudah itu. Ya, silakan kalau mau keluar ya. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, terima kasih.